Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertemu kembali bersama saya Bos Hoho di segmen Besok Mau Misteri. Malam ini kita kedatangan tamu dari Kebumen, cuman dia aslinya Indramayu. Langsung saja kita panggilkan Bang Taryono. Selamat malam Bang Taryono. Selamat malam. Apa kabar Bang Soho. Taryono? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kesibukan setiap hari? Ya setiap hari biasa masih kerja, masih aktivitas pekerja lah. Alhamdulillah. Lancar ya Bang ya? Alhamdulillah lancar. Bang Taryono, boleh dibagikan kisah-kisah misterinya sama sahabat-sahabat kita di Besok Mau Misteri ini? Ya dulu saya punya pengalaman waktu zamannya lulus saya SMA lah, sekitar tahun 2007 lah. Dulu saya di Jawa Barat pernah ngajar di salah satu SMP yang ada di Indramayu itu, pramuka lah, ngajar pramuka dulu. Nah itu kejadiannya persiapan waktu Jamnas, Jambore Nasional. Nah, latihan itu dulu dari habis duhur nyampe sekitaran sampai maghrib lah. Kita latihan di situ. Habis latihan kita biasa, habis latihan kita kumpul di musola, sholat apa, nyampe persiapan itu nyampe jam 8 malam, sekitaran jam 8 malam kita baru bisa pulang. Nah dari sebelum mau pulang itu kita sama teman saya kan itu pulang itu jauh. Dari sekolahan ke rumah? Dari sekolahan ke rumah itu makan waktu 2 jam kurang lebih naik motor. Karena kita di perbatasan lah, di tempat yang terpencil. Dari sebelum pulang kita sama teman saya itu berdua mempunyai firasat gak enak. Sama teman yang di situ disuruh nginep, cuma kan besok teman saya kan teman saya itu guru SD, jadi dia nggak bisa gitu, harus pulang. Itu mulai firasat nggak enak karena kita melewatin jalan yang terkenal angker di situ. Jalan dari jembatan sekolahan sampai ke rumah? Iya, jalan di sebuah jembatan itu ada terkenal angker, kalau malam itu sepi banget, jarang ada yang mau lewat situ. Nah karena itu jalan yang satu-satunya jalan yang paling tercepat, kita lewatin jalan yang itu. Teman saya itu udah berpikiran saya nggak mau pulang tadinya, karena saya udah firasat nggak enak lah, udah jam segini udah nggak ada orang lewat, apalagi udah hampir jam 9 kita di situ kan, kita duduk dari maghrib nyampe jam 9 kita bikin acara apa gitu kan, persiapan untuk anak-anak Jambore Nasional gitu, mau dikirim ke Jambore Nasional, kita persiapan. Itu saya terdiri dari 4 orang, yang 2 orang memutuskan nginep. Tadinya saya juga mau memutuskan nginep, cuma saya kasihan sama teman saya yang 1 orang itu. Akhirnya saya pulang. Dari pulang itu, mau pulang itu udah di apa namanya, kalau orang Jawa itu diwanti-wanti, awas hati-hati kalau lewati jalan itu, harus permisi lah segala macam apa. Waktu itu kita konsepnya lah, masa bodoh, namanya juga anak muda kan, nggak percaya hal-hal mistis kayak gitu, bodoh amat lah, yang penting kita pulang sampai nyampe rumah gitu. Nah dari jalan itu kita melewatin tikungan yang tajam itu, kita udah agak merinding itu mas, karena itu sekurang lebih 50 meter itu kita ngelewatin jembatan itu. Sebelum jembatan itu kita ngelewatin pohon bambu yang rimbun kayak gitu, kayak lorong gitu. Nah pas tikungan itu masuk, tikungan berapa ratus meter itu ngelewatin kayak lorong pohon bambu itu, sama sekali nggak ada rumah, kayak gapura gitu ya? Iya kayak gapura. Nah jembatannya itu di tengah-tengah pohon bambu itu, antara pohon bambu itu jembatan di tengah-tengah. Nah jembatan itu ya kalau kata orang-orang di situ udah bener angker, banyak kecelakaan. Nah kita saat masukin tikungan, kita berhenti itu sama teman saya, berpikir dulu ini mau lewat arah jalan pintas tapi makan waktu kecepatan setengah jam atau jalan normal. Kita berhenti di persimpangan itu. Pada saat itu teman saya mutusin, kita kalau cepet buru-buru, kemungkinan jam 11 lah nyampe rumah, kita harus lewat jalan pintas saja.
biar cepat sampai rumah. Tapi saya waktu itu nggak setuju. Saya udahlah jalan biasa aja, yang ramai banyak pemukiman gitu. Teman saya udahlah mutusin jalan situ aja. Kata teman saya itu, saya nggak percaya sama hal-hal yang begitu. Intinya teman saya itu agak menantang gitulah. Cuma saya perasaan udah nggak enak, tapi nggak enak ini udah malam, nggak ada orang sama sekali, lewat pun satu orang pun nggak ada yang lewat. Akhirnya saya lewati, mutusin ya udah kita lewat jalan sini, tapi pelan-pelan saja. Nah, saat memasuki jalan itu ada seperti lampu sorot, lampu tapi kecil kayak sepeda zaman dulu itu, sepeda onta itu kan ketip. Nah, oh itu ada orang, kata teman saya. Tapi semakin lama semakin kita pelan-pelan karena jalannya itu bukan jalan aspal yang kita lewatin, jalan batu gitu kan. Pelan-pelan itu naik motor, saya ingat itu naik motor Shogun gitu gitu kan, pelan-pelan. Itu ada kayaknya itu lampu sepeda, kita lewatin, ada nyapa orang itu, biasanya ada orang lewat, kayaknya nggak mungkin orang lewat sini pakai sepeda. Dia bilang udah nggak apa-apa, yang penting ada temennya. Nah, pas nyampe yang pohon bambu itu nggak kelihatan lampu itu, yang ada malah lampu seperti jatuh warna biru gitu, kayak bintang jatuh. Nah, tapi pas jatuhnya itu bukan gitu, tapi seperti kayak petasan meledak keluar gitu kan. Kita kan kaget, berhenti ngerem tuh, meledak rem. Ini firasat udah nggak enak ini, saya bilang balik lagi aja. Alah, itu cuma mitos, kata teman saya. Kita udah tetap jalan sini aja. Akhirnya kita bismillah, udah dalam hati saya udah dikasih peringatan jangan lewat sini. Tapi teman saya udah maksa lewat situ. Ya udah kita jalan aja lewat situ. Nah, saat udah memasuki mau tengah-tengah itu pohon bambu, kita melewati jembatan. Nah, secara tiba-tiba dari atas pohon itu wujud seperti kuntilanak. Nah, turun. Pada saat itu teman saya yang melihat duluan, saya enggak, karena saya ngeliatin yang nyari yang sepeda itu kok nggak ada gitu, yang lampu sepeda itu. Nah, teman saya yang lihat duluan, dia nyebut astagfirullahaladzim, putar balik. Saya yang posisi itu gugup, kaget. Akhirnya motor saya jatuh, melihat ke samping di jembatan, pas di jembatan itu yang posisi kuntilanak turun dari atas, turun jembatan itu pas duduk di situ, mukanya hancur, Mas. Itu semua bener-bener semua lihat berdua. Kita itu udah nggak bisa bicara, mau ngomong tolong pun nggak bisa, cuma bisa diem beku gitu. Cuma saya dalam hati, aduh, ini bisa pulang nggak. Akhirnya teman saya itu udah hampir pingsan, Mas. Teman-teman saya udah coba bangun bentar, saya berdoa sebisa mungkin. Saya ingat kata orang situ, Mas, kalau lewat situ permisi. Akhirnya saya coba, permisi Mbah, kalau kata bahasa Jawanya anak putu mau lewat gitu. Permisi Pak, numpang lewat anak putu, jangan mengganggu. Saya coba berdiriin sepeda motor, walaupun rasa gugup udah nggak ngerasain sakit waktu itu, kaki udah berdarah juga, tangan udah berdarah, udah nggak ngerasain sakit. Ya akhirnya berdiri coba, saya tengok udah nggak ada. Setelah saya ngomong permisi itu udah nggak ada, saya beraniin, udahlah kita balik lagi, mutusin aja lebih baik kita balik lagi daripada lewat jalan situ. Akhirnya kita balik lagi, Mas, maksudnya lewat gitu. Itu pun yang pertama kita balik lagi. Pertama, habis balik lagi di pertigaan yang kita tadi sempat berhenti mutusin jalan, itu kita melihat ular itu segede paha, Mas, melalang di jalan, tengah jalan. Itu saya bingung, ini ular asli apa ular itu? Kalau emang di ular asli ya kemungkinan tempatnya juga perkebunan, Mas, karena di perkebunan terus tambahan rumpun bambu kan banyak. Itu ular asli apa enggak? Akhirnya saya tungguin lewatnya ular itu kurang lebih ada 10 menit, Mas, lama itu jalannya. Habisnya sampai ke buntut itu. Kalau seandainya saya nunggu kurang lebih 15 menit enggak pergi, saya terpaksa balik lagi ke jembatan itu lagi itu. Ya 10 menit alhamdulillah kita akhirnya berhenti, udah nggak ada ularnya itu.
kita fokus udah balik lagi ke tempat asal, kembali lagi ke sekolahan. Kita nginep udah nggak jadi pulang itu mas. Oh, jadi pulang. Nggak jadi pulang akhirnya. Oh. Emang di situ dari dulu semenjak saya itu di situ itu baru 3 bulan ya. Saya dibantu ngajar anak-anak. Intinya saya dulu itu dari komunitas pramuka. Komunitas pramuka itu membantu sekolah-sekolah yang tertinggal, yang di pelosok, di pedalaman yang di pelosok itu membantu meningkatkan pramuka. Nah, dan juga saya disuruh dulu itu namanya apa ya mas, penjualan manusia itu apa namanya? Human trafficking atau apa itulah. Itu membahas itu kan sosialisasi. Karena daerah situ kan terkenal kalau ibaratnya SMP sudah suruh menikah gitu kan. Di sana banyak anak SMP suruh menikah. Iya, suruh menikah habis SMP nggak lanjutin. Nah, saya itu kan dulu kan di situ kan ngajar pramuka sambil sosialisasi human trafficking itu dari komunitas pramuka yang ada di daerah tersebut. Salah satunya. Habis kejadian itu kita sering mas kejadian di situ, pengalaman situ. Jadi pulangnya tetap lewat situ mau nggak mau. Akhirnya ya dalam pas kejadian itu kita tetap nggak jadi pulang. Akhirnya nginap. Kita nginap itu mas bukan di sekolahan dan bukan di tempatnya teman saya yang tinggal di situ. Kita nginap juga di rumah, ibaratkan rumah nggak dipakai kosong. Rumah kosong. Cuma dekat sekolahan. Yang di dekat sekolahan. Itu pun rumah kosong itu nggak benar-benar karena saya udah takut duluan atau gimana, itu nyampe pagi itu saya nggak bisa tidur. Karena udah balik lagi sekitar jam 9, setengah 10 saya udah balik lagi ke rumah itu. Ditanyain teman saya kok nggak jadi pulang. Saat itu kita udah luka. Ya udah kita nginep di situ, mutusin nginep di situ. Teman saya minta dipanggilin tukang pijit. Nah habis itu tukang pijit, namanya dipijit. Kita nggak bisa tidur, ngobrol-ngobrol membahas masalah itu. Nah tiba-tiba dari pintu belakang ada yang gedor. Ada yang ketok-ketok atau ya, gedor? Yang gedor, tuk. Gedor. Siapa ya? Nggak ada suara. Mohon maaf pemirsa, barusan terjadi masalah non teknis. Memang eksistensi di tempat podcast kita ini agak lain. Tadi sampai di gedor-gedor pintu ya? Iya mas. Gimana? Tuh digedor pintu yang pertama ya, digedor-gedor pintu itu bukan ngetok tapi ngedor gitu mas. Pintu belakang itu digedor-gedor, kita bingung siapa ya, karena daerah situ itu udah jam 8 malam aja udah sepi mas. Nah, itu udah setengah 10 siapa ya, kok nggak dari depan tapi dari belakang, sedangkan itu pintu belakang itu nembusnya itu ke apa yang namanya perkebunan mas. Itu di sungai yang kita lewatin satu jalur itu. Berarti nggak mungkin lah ada orang di belakang. Nggak ada, nggak mungkin karena itu di belakang pintu itu pas ngadep ke kolam mas, kolam. Jadi nggak mungkin. Jadi sungai kan, apalagi kebun kosong gitulah ibaratnya. Jadi pas kita buka nggak ada orang mas. Dilihat nggak ada orang sampai siapa ya yang iseng kirain teman sendiri gitu kan. Karena ada juga teman yang orang situ kan ya, apa teman ya iseng. Ya kita tutup lagi. Kita ngobrol lagi itu berempat. Kita udah bahas ngelupain yang kejadian yang tadi itu mas. Kita lupain, kita ngobrol lagi. Itu kurang lebih sekitar pukul 11 gedor lagi itu mas, dari belakang lagi pintu itu. Itu tapi lebih kencang. Dor gitu lebih kencang. Penasaran kita buka lagi, nggak ada lagi orang mas. Nyampe ketiga kali itu setengah 12 mas. Setengah 12 digedor lagi, dibuka nggak ada orang, tapi pas kita tutup pintunya lampu langsung padam mas, mati lampu gitu. Tiba-tiba lampu mati. Tiba-tiba lampu mati, bukan mati lampu, tiba-tiba lampu mati. Kita udah berpikir nggak enak berempat itu, akhirnya kita mutusin keluar dari rumah itu. Kita keluar dari rumah itu, udah kita lagi ibaratnya kita lagi sial mungkin karena
tidak dengerin orang tua yang di situ. Berarti ketika di rumah tersebut abang dan teman-teman nggak ngelihat suatu penampakan apapun gitu? Enggak, cuma gangguan suara aja gitu ya? Gangguan pintu digedor sama lampu mati itu cuma di rumah itu doang. Akhirnya kita keluar kok pikiran kita udah ngelawan, mungkin udah nyepelein atau ngelawan atau ngeremehin lah orang pendapat orang tua yang di situ. Akhirnya kita keluar dari rumah itu, kita nyamperin teman yang rumahnya agak dekat dari situ. Akhirnya kita pindah rumah dari situ. Lah tadinya kok memilih rumah tersebut untuk bermalam? Itu rumah difasilitasi oleh seorang guru. Itu rumah itu kosong. Dia tinggalnya agak jauh. Dia beli rumah itu beli atau rumah baru dibangun, cuma belum diisi. Cuma ada alat seadanya di situ. Itu kalau rumah itu kita tempatin karena kalau kita kadang kalau malam minggu kita sering nginep di situ. Dulunya gitu Mas. Pada akhirnya kita keluar dari situ. Udah jam setengah 12 malam, hampir jam 12 kita keluar dari situ. Udah badan juga sakit, udah ngerasain sakit karena habis jatuh. Kita keluar, kita telepon dulu HP itu kan masih langka lah, kita bukan nelpon tapi SMS ke teman. Itu pun gak dibalas. Akhirnya kita mutusin udah langsung aja samperin ke rumahnya. Kita udah pindah aja, tidur di rumah itu. Besok pagi kita baru pulang subuh. Aman, udah dari pindah itu udah aman. Terus ya kita paginya udah nggak ada, habis pindah dari itu nggak ada kejadian apa-apa. Aman ya? Aman, udah kita bisa tidur itu jam 1, bangun jam subuh kita pulang, nggak pakai motor tapi ngikutin angkot sayur. Wow, angkot sayur. Biar lebih cepat karena masih trauma kita. Sama sekarang? Ya sekarang ya udah lupa, mungkin udah nggak ingat, udah kejadian udah 2006 2007 kayaknya. Tapi masih ingat muka kuntilanaknya nggak? Itu masih dalam ingatan, itu masih nggak bisa dilupain Mas. Warnanya putih atau apa? Itu emang baju putih, kita rambutnya itu agak ketutup separuh ya, ketutup separuh dari muka itu udah, mukanya itu udah hancur separuh itu Mas. Udah hancur, banyak darah itu. Ya berarti cuma diem aja ya? Dia turun dari bawah, duduk di jembatan itu kan ada besi penyangga itu ya untuk pengaman itu. Dia duduk di situ udah. Turun dari bawah pelan setuk. Bikin kaget gitu ya? Bikin kaget. Akhirnya saya banting setir jatuh. Cuman nggak ketawa dia ya? Dia nggak ketawa, cuma diem aja. Cuma ngeliatin aja. Yang saya heran itu yang sepeda itu, cahaya sepeda itu nggak tahu lari kemana. Takutnya saya itu jatuh atau gimana orangnya, cuma kayaknya bukan orang itu Mas. Lampu sepeda itu. Oke sahabat Besok Mau Misteri, sekian dulu cerita dari Bang Tayo ya. Kayaknya Bang Tayo masih banyak cerita-cerita yang lain yang lebih menegangkan. Besok kalau Bang Tayo kita undang lagi untuk isi podcast di sini, mau ya? Masih berkenan ya? Insya Allah kalau tidak mengganggu pekerjaan. Kalau kalian semuanya pengen dengerin cerita selanjutnya dari Bang Tayo, boleh komen-komen di kolom komentar. Oke, sekian dari saya, Bos Hoho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.